Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi Biduk Sakramen. Kali ini, kita akan membahas proses korespondensi permohonan pencatatan sakramen bagian ketiga. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai cara menanggapi korespondensi permohonan pencatatan sakramen. Untuk melihat korespondensi permohonan pencatatan sakramen yang sudah dibuat, bisa dengan dua cara, yaitu yang pertama, melalui menu notifikasi, dan yang kedua, melalui menu korespondensi. Yang pertama adalah melalui menu notifikasi. Masuk ke menu notifikasi, kemudian akan menampilkan pop-up notifikasi. Pilih notifikasi dengan judul Permintaan Pencatatan Sakramen Perkawinan ke Buku Besar Baptis dari Biduk Sakramen Perkawinan atas nama umatnya. Untuk melihat lebih detail, bisa klik tombol Lihat Korespondensi. Maka akan menampilkan tampilan halaman dari detail korespondensi itu tersebut. Periksa data umat, kemudian gulir ke bawah, maka terdapat formulir untuk menanggapi korespondensi permohonan pencatatan sakramen. Jika data tidak sesuai, masukkan alasan mengapa data tersebut tidak sesuai. Jika data umat sesuai, masukkan informasi dicatat pada tanggal, kemudian di gereja, oleh, kota, dan juga keterangannya. Tekan tombol simpan. Klik unduh jika ingin melakukan pengunduhan untuk surat korespondensi perkawinan tersebut. Hasil dari pengunduhan tersebut akan diperlihatkan dalam bentuk PDF. Selanjutnya melalui menu korespondensi. Masuk ke modul korespondensi, pilih menu daftar korespondensi. Akan muncul halaman daftar korespondensi. Terdapat dua tab menu pada halaman daftar korespondensi, yaitu yang pertama, korespondensi masuk, untuk melihat dokumen korespondensi permohonan pencatatan sakramen yang diterima. Dan yang kedua adalah korespondensi keluar, untuk melihat dokumen korespondensi permohonan pencatatan sakramen yang dikirimkan. Secara default, akan masuk ke tab korespondensi masuk. Pilih tab korespondensi masuk. Kemudian, lakukan pencarian korespondensi permohonan pencatatan sakramen sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Klik cari, maka akan tampil hasil pencarian korespondensi masuk. Pilih salah satu dokumen untuk melihat detail korespondensi. Akan tampil halaman detail korespondensi, periksa data umat, kemudian gulir ke bawah, dan terdapat formulir untuk menanggapi korespondensi permohonan pencatatan sakramen. Jika data umat tidak sesuai, masukkan alasan mengapa data umat tersebut tidak sesuai. Jika data umat sesuai, masukkan informasi dicatatkan pada tanggal, di gereja, oleh, kemudian kota, dan juga keterangannya. Tekan tombol simpan. Klik unduh jika ingin melakukan pengunduhan untuk surat korespondensi pencatatan perkawinan tersebut. Hasil dari pengunduhan tersebut akan diperlihatkan dalam bentuk PDF. Tanggapan akan tersimpan secara otomatis dan juga dapat dilihat oleh paroki perkawinan yang mengirimkan. Jika paroki penerima atau paroki baptis tidak menggunakan biduk,
maka paroki perkawinan dapat mengedit manual informasi tanggapan jika sudah mendapatkan balasan dari paroki penerima dengan mencentang checkbox. Klik checkbox ini untuk diisikan secara manual. Kemudian isi data-datanya, kemudian klik tombol simpan. Untuk masuk ke halaman detail, dapat dilihat pada video korespondensi bagian pertama. Paroki perkawinan dapat melihat korespondensi perkawinan yang telah ditanggapi melalui beberapa menu, yaitu yang pertama, melalui notifikasi, yang kedua, daftar korespondensi, dan yang ketiga, buku besar perkawinan, status korespondensi. Jika korespondensi perkawinan ditanggapi tidak sesuai oleh paroki baptis, maka paroki perkawinan akan menerima notifikasi berjudul korespondensi permohonan pencatatan sakramen perkawinan ditanggapi tidak sesuai. Untuk membalaskan korespondensi perkawinan, klik notifikasinya. Kemudian klik tombol lihat korespondensi. Jika paroki perkawinan merasa bahwa data yang awal dikirimkan sudah sesuai, maka dapat menekan checkbox silakan centang kotak ini apabila data awal yang dikirimkan telah sesuai. Isi tanggapan pengirim, kemudian klik simpan. Paroki penerima atau paroki baptis akan menerima notifikasi kembali berjudul korespondensi permintaan pencatatan sakramen perkawinan ditanggapi kembali. Jika paroki perkawinan merasa bahwa benar adanya data yang dikirimkan adalah salah, maka paroki pengirim dapat mengubah data pada menu proses perubahan. Untuk detail lebih lanjut, dapat menonton video korespondensi bagian kedua. Jika korespondensi perkawinan ditanggapi sesuai oleh paroki baptis, maka paroki pengirim tidak akan menerima notifikasi dan paroki pengirim dapat melihat bahwa status data korespondensi akan terisi sudah sesuai. Itulah tutorial untuk proses korespondensi permohonan pencatatan sakramen bagian ketiga. Semoga bermanfaat.